Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini akan kami hadirkan berkaitan dengan thaharah, bersuci dalam rangka untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kami hadirkan di sini fikih praktis ya. Karena namanya bersuci, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar itu menjadi bagian yang menyebabkan sah atau tidaknya ketika kita menjalankan amalan-amalan ibadah yang bersifat wajib seperti misalkan sholat, tawaf, dan yang lainnya ya. Nah, kenapa bersuci thaharah itu penting? Yaitu tadi dalam rangka untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, salah satu alat atau salah satu benda yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air. Nah, air ini merupakan benda yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan baik hadas kecil maupun hadas besar. Namun kita juga perlu tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Tidak sembarangan air ya, yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas. Tidak hanya air sembarang air, namun ada air yang bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas, ada yang hanya sekedar suci saja atau bahkan najis. Nanti di pembagiannya kita hadirkan. Tapi tentunya yang pertama kita harus tahu apa saja air yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas, yaitu air mutlak yang jumlahnya ada 7 ya. Apa saja itu air mutlak itu yang bisa digunakan untuk bersuci? Jumlahnya ada 7. Air hujan, nah, air sungai, air laut. Nah, gampang untuk mengetahuinya, hujan turun ke sungai sampai ke laut. Nah, makanya air hujan, air sungai, air laut. Kemudian yang keluar dari bumi, mata air ya, dan sumur. Nah, kemudian embun. Yang keenamnya, yang ketujuhnya salju atau air es. Jadi jumlahnya 7 ya. Air hujan, air sungai, air laut, mata air, sumur, terus embun ya, air embun, sama salju atau air es. Nah, jumlahnya pas ada 7. Ini air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian air dibagi menjadi 5. Tapi memang sebagian besar ulama membaginya menjadi 4. Nah, tapi ada sebagian ulama yang membagi macam-macamnya air ini menjadi 5. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Ya. Airnya suci dan mensucikan. Artinya apa? Air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, air ini yaitu air yang jumlahnya 7 tadi, air mutlak tadi ya. Itu namanya air suci dan
mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air suci tetapi makruh. Airnya suci, tapi makruh apabila digunakan. Contoh misalkan, ya, air hujan kita tampung di bejana yang terbuat dari besi, ya. Kemudian kena terik panas sinar matahari. Jadi panas airnya itu. Ya kalau di Indonesia tidak begitu panas, tapi kalau di Timur Tengah ya seperti di Arab itu bisa panas ya airnya. Nah itu kita gunakan untuk bersuci, itu sah, tapi makruh. Karena apa? Panas bisa menyakiti, atau mungkin karena baknya itu apa? Penampungnya itu dari besi ya, yang bisa menyebabkan penyakit misalkan. Nah itu jadi makruh. Kemakruhannya itu bisa karena sangat panasnya, atau karena bisa menimbulkan mudarat karena logam besinya tadi. Nah ini jadi airnya suci tetapi menjadi makruh. Kemudian yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan. Nah ini, airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Contoh misalkan air teh, air kopi, itu kan air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air susu, nah, ya, madu. Nah itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Madu bukan air ya. Ketika misalkan air putih dicampur madu ya, makanya jadi air madu. Nah itu tidak diperkenankan untuk bersuci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci itu selain air teh, kopi, air susu, ada yang namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci, kita gunakan untuk bersuci kembali. Nah itu tidak diperkenankan kecuali air tersebut melebihi 2 kulah. Nah 2 kulah itu nanti kita hadirkan di kesempatan yang lain. Apa itu 2 kulah itu? Nah kita hadirkan di kesempatan yang lain. Jadi misalkan kita wudhu, tetesan air kita tampung pakai gayung ya, pakai cipuk kalau bahasa sini, itu kan nggak ada 2 kulah. Air yang bekas wudhu itu kita tampung di gayung, kemudian kita gunakan wudhu lagi. Nah itu tidak sah. Ya. Suci airnya tapi tidak sah. Itu namanya air mustakmal. Air yang sudah kita gunakan untuk bersuci, kita gunakan untuk bersuci kembali. Yang keempat, air mutanajis. Nah air mutanajis ini air yang tidak ada 2 kulah, terkena najis, jadinya najis semua. Nah misalkan di ember atau di bak yang tidak ada ukurannya 2 kulah, kena najis. Nah airnya itu najis semua, itu air mutanajis, tidak bisa digunakan bersuci dan sudah tidak suci lagi, air tersebut najis ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian nah ini ada sebagian ulama yang membaginya menjadi 5. Yang kelima, air suci tetapi haram. Nah ini suci air tersebut tetapi haram, sah untuk bersuci, sah bisa, tetapi haram, disertai haram kalau digunakan. Misalkan ada 1 gentong air di pinggir jalan, ada tulisannya air khusus untuk minum, sudah dikhususkan untuk minum, kok digunakan untuk wudhu. Nah ini sah wudhunya, tapi disertai dengan haram, tidak direkomendasikan ya. Sebaiknya kalau kita bersuci ya yang suci dan mensucikan ya. Jadi
Ini ya fikih praktis tentang pemahaman mengenai air yang bisa digunakan bersuci itu ada 7, yaitu air hujan, air sungai, air laut, mata air, sumur, air embun, salju atau air es. Nah itu 7. Kemudian air dibagi menjadi 4, menjadi ada sebagian yang 5 ya. Apa saja? Air suci dan mensucikan, yaitu air yang 7 tadi. Yang kedua, air suci tetapi makruh. Yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan. Yang keempat, air mutanajis. Yang kelima, air suci tetapi haram bila digunakan. Nah ini saja fikih praktis yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Nanti kami hadirkan penjelasan yang lainnya di kesempatan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.